Ya, kita berdayung ke sana, ke tanah rantau, tanah Tanjung ujung-ujungan, Tanjung membayang di tepi langit antara tampak dengan tidak. Tanah Teluk timbunan kapar antara tampak dengan tidak. Berteluk di saput kabut antara tampak dengan tidak. Kalau di kayu menghabis hari, kalau di jalan menghabis musim. Tempat waktu mengasuh diri, tempat diri menemu jati, tempat jati mencerta cinta, tempat cinta merendam panah. Oh, dengarlah pohon, kau kan tahu tanah, cintalah yang teguhkan akarnya. Dengarlah tanah, kau kan tahu air, cintalah yang membasahkannya. Dengarlah air, kau kan tahu kepelukan cintalah ia mengalir. Dengarlah udara, kau kan tahu cintalah yang dibawanya. Ahai, burung-burung terbang untuk cinta, buas harimau untuk cinta, ikan-ikan berenang dengan cinta. Untuk cinta, ku habisi mereka, maka kau habisi cinta. Maka tanamlah bunyi untuk dahaga cinta, maka tanamlah suara untuk buahkan merdu cinta, maka samudra kata renangilah cinta, maka cakrawala makna petiklah cinta. Maka dengarlah cinta, maka cinta memenuhi ruang, maka ruang, maka waktu, maka ruang dan waktu, maka ruang dan waktu adalah cinta. Ini puisi siapa, Bung? Ini puisi almarhum Bang Al-Azhar, Ya. budayawan kita. Dan helat ini juga diinisiasi atau dicetuskan oleh beliau. Makanya kita dan kawan-kawan untuk mengenang beliau membacakan Puisi ini sebagai penghormatan untuk beliau. Ini kita sudah kumpul di sini di tengah Danau Zamrud di Taman Nasional Zamrud yang ada di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Marga Satwa ini, Taman Marga Satwa ini menjadi habitatnya segala macam flora dan fauna yang ada di sini, endemiknya di sini. Dalam acara Forest Art Zamrud Siak Hijau. Saya mau coba ke Pak Prof dulu. Nah, ini Pak Profesor Yusmar Yusuf sudah hadir di sini terkait dengan pelaksanaan Forest Art Zamrud Siak Hijau ini. Apa yang bisa Pak Prof maknai dari kegiatan ini? Makasih, selamat siang. Di tengah hari tegak ini ya. Tapi segar, Pak. Segar. Pas di atas permukaan air ini. Dan saya merasa bangga diundang, ikut hadir dan ikut terlibat dalam membangun kesadaran ekologis ini. Kesan saya, kehendak baik dari teman-teman seniman, para aktivis lingkungan, itu ada satu katalis yang mendorong sebenarnya. Katalis itu adalah semangat kolaborasi. Ya. Jadi dalam apapun tindakan-tindakan pemajuan peradaban, pemajuan kebudayaan itu tidak akan bisa meninggalkan nilai-nilai atau semangat kolaborasi itu sendiri. Selama ini mungkin kita berjalan dalam ruang-ruang sunyi masing-masing. Teman-teman aktivis lingkungan datang dengan semangat cahaya kemalaikatannya sendiri. Seniman-seniman juga bersepi-sepi di ruang-ruang seni atau wilayah-wilayah
perubahan peradaban di kota-kota yang juga menjalani semangat cahaya kemalaikatannya sendiri, tapi kelihatannya dengan kondisi global warming dan menjadi sebuah krisis global. Dan kalau ini di Eropa direspon malah menjadi satu gerakan politik, menjelma menjadi partai politik atau menjadi partai green, partai hijau, itu ada di mana-mana. Kesadaran itu belum sampai di Indonesia. Mungkin secara parsial kesadaran hijau itu ada dititip pada keinginan-keinginan politik yang berbasis pada cara meragut atau cara meminta atau mengemis suara kepada para aktivis lingkungan, seakan-akan ini juga bagian dari jinjitan tentang bagaimana pencitraan satu partai itu berpihak pada ekologi, berpihak pada sustainable keberlangsungan. Satu hal yang hendak saya sampaikan, atau ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut dulu. Satu hal yang hendak saya sampaikan dalam semangat, saya malah menyebutnya lebih manis, Zamrud Forest Art. Zamrudnya di depan sebenarnya. Oke. Tapi kalau kondisi seperti yang disebut sekarang, Forest Art, Zamrud, Siak hijau, itu terkesan mengikuti jenjang administrasi. Ya kan? Tapi kalau Zamrud Forest Art, ya, itu lebih didatangi dengan semangat kreatif. Zamrud Forest Art. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin sebagai penyempurna atau menambah sisi lain dalam memandang penamaan diksional, pemilihan kata dan memposisikan diksi-diksi itu. Tapi kalau disebut Zamrud, nanti tertinggal Dayun, tersinggung Dayun. Maksudnya Zamrud Dayun. itu hanya tambahan aja. Karena ini kerja kreatif. Kalau kerja kreatif dia tidak boleh terikat dengan region administratif gitu. Nah ini terkait dengan kerja kreatif tadi Pak Prof. Artinya ini belakangan muncul kesadaran dari kawan-kawan seniman. Kita bicara dalam lingkup provinsi kita saja, Provinsi Riau. Ada beberapa seniman, kemudian juga sanggar-sanggar yang kemudian dalam karya mereka mencoba memasuki dunia ekologi yang kemudian menjadi kalau istilahnya eco art ya. Ini apakah sesuatu yang baru terjadi sekarang atau mungkin dulu-dulu juga senior-senior dari seniman di Riau ini sudah melakukan hal yang sama, atau ini hanya sensasi sesaat ini? Saya kira tidak, ini sebuah kontinuitas. Sebenarnya ini adalah sebuah persambungan, kesinambungan yang sudah dijahit oleh para seniman dan budayawan dahulu, sejak dari dulu. Syair-syair muncul itu di sekitar danau, di sekitar Tasik, ya. Gurindam, Talibun, Pantun itu hasil dari perkasi yang tersedia di hutan. Ini persambungan, ini saya katakan sebagian dari continuity. Continuity kenapa? Kesenian itu sangat akrab dengan ekosistem. Walaupun itu dilakukan di perkotaan, seniman-seniman itu sebetulnya bicara tentang ekosistem perkotaan, ekosistem jalan, kerisauan tentang traffic. Traffic yang macet, bagaimana keadaan sungai, perkotaan yang keruh dan kelam. Itu sudah lama sebenarnya, sapaan-sapaan, cuman karena ini tidak pernah dilakukan secara kolaboratif, gitu. Jadi semangat itu muncul secara kolaboratif dalam bentuk kesadaran bersama. Jadi seakan-akan kita mengatakan bahwa ini sesuatu yang baru atau sporadis, sesuatu yang spontan, padahal tidak. Karya-karya seni, sastra, bicara soal sastra yang lebih besar mungkin pada tingkat dunia seperti Hemingway, dia sudah bicara tentang orang tua dan laut. The sea and the old man and the sea, tak salah. Itu salah satu kepedulian dia kepada sebuah ekosistem yang lebih maha luas, samudra ketika itu bicaranya. Dan itu bentuk dialognya antara dia dengan makhluk-makhluk imajiner di dalam laut. Sapan-sapan dia, betul-betul dialog itu. Kemudian saya hendak mengatakan lagi satu sisi, ini sebetulnya bandul jam yang berbunyi sebenarnya. Ketika kita mengajak beberapa pihak ingin supaya terlibat dalam kegiatan-kegiatan kesadaran ekologi ini hanya bisa disapa melalui garis lunak, garis lembut.
penyapan itu mungkin disapa oleh para seniman, Ya. budayawan. Kalau langsung kelompok-kelompok para pemerhati dan aktivis lingkungan itu sekarang kan posisi mereka posisi binary, oposan. Tegurannya ini kesapan keras, cenderung begitu. Ya. Kalau dianggap ini orang ini mau demo apa? Kalau seniman yang menyapa, takluk hati seorang Erwin, takluk hati seorang Alfedri. Oh, kok seniman peduli? Jadi selalu juga satu sisi penguasa ini merasa aneh, kok seniman ini kok mendadak jadi ahli lingkungan. Tidak. Karya-karya seni itu bicara tentang lingkungan. Ya. Lama mereka memperkarakan perkakas lingkungan ini dalam bentuk puisi, syair. Tapi itu dalam tadi bentuk- karena berdiri sendiri-sendiri maka tidak maka menjadi mereka menganggap ini sebagai Ya. sesuatu yang dadakan, padahal tidak gitu. Nah, kemudian gini, kita katakan menghadirkan sejumlah semangat filantropis. Ya. Filantropis itu secara akar kata itu adalah phila atau philo. Phila itu atau ya dalam bahasa Latin, bahasa Yunani itu dimaknakan dengan cinta, kebijaksanaan. Cinta akan tropis, antropis. Antrop itu adalah manusia. Jadi filantropis adalah semangat mencintai kehendak-kehendak, kemauan-kemauan baik yang dimiliki oleh manusia sebagai ego antropnya. Maka muncullah kata filantropis. Dalam semangat forest art atau Zumbrud forest art ini, kita hendak menggeser, menginsut sedikit semangat filantropis itu sudah mengarah pada wilayah yang menggelegak. Dalam wilayah gelegak itu variabel besarnya adalah arbor. Jadi dia tidak lagi bersemangat filantropis yang hanya menyasar menjadi CSR, bantuan-bantuan tunai, bantuan-bantuan lunak, bantuan-bantuan bergulir, itu filantropis yang dimaknakan oleh perusahaan-perusahaan terhadap kemiskinan manusia di perkotaan atau kemiskinan manusia di desa-desa. Tapi kemiskinan itu ada terjadi di ekologi, di lingkungan. Jadi pergeseran, pengisutan semangat filantropis itu mestinya dia memuliakan Villa Arbor. Villa Arbor itu mencintai pohon-pohon, mencintai hutan. Nanti ada lagi semangat, kebetulan kita di atas air, Villa Aqua. Ya, jadi filantropis sandingannya ke depan itu ekstensi untuk pemuliaan kehidupan semesta ini. Dia mengarah pada Villa Arbor. Orang mengenal hari pohon itu hari arbor. Ya. Wilayah taman seperti yang di Unri itu disebut arboretum. Itu adalah kumpulan dari pohon-pohon. Ya. Nah, sekarang kandungan air seperti ini kita berikan dia semangat dengan Villa Aqua. Maka pertemuan tiga semenanjung filantropis, Filan Arbor dan Filan Aqua itu terjadi di Tasik ini. Tasik ini secara endemik namanya Tasik Sungai Rawa ya. Mungkin dengan semangat dan cara kita menguja, cara kita mengeja dan menguja itu memprovokasi, mengingatkan kepada kementerian, berikan juga lah nama ini dalam bentuk garis miring Danau Zamrud, garis miring Tasik Sungai Rawa. Yang aneh itu Tasik itu sendiri sudah bermakna badan air, tapi ditambah lagi konfigurasi badan air kedua namanya sungai. Nah, aneh kan gitu? Tasik Sungai Rawa. Samalah dengan nama-nama pulau-pulau atau kampung-kampung di Kampar itu dua-dua badan air bisa dipertemukan. Ini sesuatu yang poetikal. Sekaligus ini menjadi semacam penaman-penaman yang surrealis gitu. Surrealis kenapa? Udah badan air bertemu badan air. Tasik Sungai Rawa lagi. Rawa itu sendiri udah badan air juga. Jadi ada tiga kumpulan badan air yang disatukan dalam sebuah semangat pemuliaan ekosistem. Ini yang saya katakan Villa Aqua itu. Villa Aqua. Sekaligus Villa Arbor. Manusia hari ini macam saya memborong sebentar. Manusia hari ini semacam membangun satu alat sistem serentak di dunia. Maka muncullah untuk isu-isu penyelamatan bumi ini macam-macam. Ada hari perumahan, ada hari perumahan nasional, ada hari hari bumi, hari sungai, hari pohon dan lain-lain. Itu menunjukkan ada apa? Ada semacam kerisauan bahwa generasi hari ini sebagai generasi ujung dari penyewa bumi ini. Bumi ini salah satu planet tempat kehidupan. Kita menjadi penyewa di ujung generasi, menyentak kesadaran kita bahwa ada sesuatu yang salah dalam hukum sewa ini antara kita dengan pemilik. Mungkin hukum itu keluar dari kesadaran penyewa, ini ada sesuatu yang tak beres kita selaku penyewa. Udah kelewat kelewat batas.
mungkin sewa yang belum dibayar, tapi dia tak berutang Indomie dengan kedai-kedai tersebut gitu. Nah, mungkin dia dari situ mungkin terbangun gitu. Mungkin sehingga muncullah puisi-puisi yang didendangkan oleh Adinda Fedli. Alhamdulillah kita masih dalam semangat yang sama. Dalam 2 bulan ini teman saya Al Azhar wafat, meninggal dunia dan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita harus berterima kasih lah dia membangun kesadaran ini dengan kolaborasi dengan tingkat kesadaran kolaborasi antara seniman dan para aktivis lingkungan itu. Jadi saya kira itu penggeseran makna filantropis digeser, diinsut sedikit. Saya kira bukan sedikit, bila perlu disunamikan untuk menggelorakan Villa Arbo sekaligus tidak akuatik. Bagaimana penamaan endemik yang diberikan oleh orang-orang tempatan dengan nama Tasik Sungai Rawa. Magis sekali itu nama. Saya kira itu dulu sementara. Semangat itu juga mungkin yang mendasari Jikalah Hari akhirnya menggandeng kawan-kawan seniman untuk menggagas event inilah. Sebenarnya dari Bang Al Azhar. Ya. Jadi hampir tiap hari ya jumpa dengan Bang Al Azhar di Balai Lam, kedai kopi, kadang di rumah diskusi. Almarhum itu selalu merisaukan 5 hal. Satu soal hutan tanah yang rusak, yang dikuasai oleh segelintir orang ya, segelintir elit dan Taipan. Yang kedua soal kebudayaan Melayu yang mulai terkikis. Ketiga soal masyarakat adat yang selalu paling sering yang dia risaukan. Soal keberadaan masyarakat adat yang terusir dari kampung-kampung mereka. Yang berikutnya soal muatan lokal mulok yang LAM berhasil bikin perdanya ya bareng pemerintah Provinsi Riau. Yang terakhir itu soal kesenian. Paling terakhir itu soal kesenian, dia memikirkan kesejahteraan para seniman waktu itu. Nah, ide 5 yang kita diskusikan tadi itu, yang kerisauan Bang Al itu, akhirnya dia masukkan di dalam ini RUU Provinsi Riau. Jadi dalam RUU Provinsi Riau itu, yang kita bahas waktu itu hampir 6 bulan ya, 6 bulan, itu waktu bahas terakhir final draft RUU Provinsi itu, dari pagi sampai sore Bang Al itu dari mulai diksi apa semua gitu ya, masuk semua 5 kerisauannya itu masuk dalam RUU Provinsi Riau. Lalu dikasihlah ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur kirim ke Panja DPR RI. Jadi ide Bang Al yang 5 kerisauan itu masuk. Satu ketika saya tanya, kenapa harus dimasukkan di dalam dalam RUU, di dalam hal-hal yang tertulis letterlek gitu. Sederhana saja Mas, biar kepusingan-kepusingan yang kita bincangkan ini juga dipusingkan oleh negara ini. Negara ini juga harus memikirkan. Kalau itu sudah masuk di dalam hal-hal yang tertulis, setidaknya perhatian pemerintah untuk pendanaan, untuk memulihkan semua kerusakan ini, bukan hanya kita yang mikirkan. itu yang Bang Al almarhum risaukan hingga masuk dalam RUU Provinsi Riau. Jadi, dia pernah bilang juga, Made, kalau masih ada hutan yang tersisa atau tanah yang masih kosong, sejengkal pun kita rebut. Hutan yang masih bagus sejengkal pun kita pertahankan. Nah, hutan mana sekarang yang masih tersisa? Itu yang tersisa, Bang, saya bilang waktu itu, di hutan-hutan lindung, di kawasan konservasi, terutama taman nasional. Kita punya 3 taman nasional, tapi yang paling murni betul, yang masih perawan ya, tanda petik, itu di Zamrud. 100% gambut, lalu dia ada danaunya, ada airnya, habitatnya masih bagus dibanding Tesonilo misalnya yang sudah porak-poranda kan. TNBT agak rusak juga, tapi ini yang masih bagus.
gambutnya terjaga, hutan alamnya masih ada, tasiknya masih bagus, dan ini sesungguhnya napas bagi orang-orang negara maju sana, gitu ya. Ini napas mereka. Ayo kita selamatkan yang hutan alam tersisa itu. Tapi jangan lupakan masyarakat adat. Nah, kalau awak tuh Made yang berteriak-teriak persis Oposan gitu ya. Berkesan oposan ya. awak tuh berteriak-teriak, orang tuh nanti nelpon saya, ngapus sih Made itu, kumbat lagi. Kita kolaborasi, pakai pendekatan kebudayaan dan kesenian. Akhirnya itulah, enggak Bang Al, lama tuh Prof ngajak kita ngopi-ngopi dulu Bang ya. Diskusi entah apa-apa diskusinya. Tak kemana-mana. Jumpa 2 jam tak kemana-mana diskusi. Semua banyak ketawa-ketawa, banyak ini. Akhirnya tercetuslah ide ini. Kita ngumpul. Gimana caranya? Bukan saja teman-teman aktivis, seniman, tapi bagaimana cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah. Kalau perusahaan, Bang Al awal bilang agak susah, nanti kalian kena jual semua. Akhirnya ide ini muncul lah, dalam perjalanan muncul lah kan, apa ininya. Nah, terkait tema Zamrud Syekh Hijau, sebenarnya kenapa ini titik awal yang kita pilih di Zamrud ini. 2016 waktu itu Hari Lingkungan Hidup pertama di luar Jawa, Prof, itu diadakan di Riau. Diadakan di Riau, dan setelah 11 tahun waktu itu zamannya Pak Arwin sudah mengusulkan, ini kan dulu Suaka Marga Satwa, lalu ada Tasik kan, digabung jadi Taman Nasional. Barulah di 2016 oleh Menteri Lingkungan Hidup ya, Siti Nurbaya, menandatangani jadi Taman Nasional di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, di hari itu juga waktu itu kan Pak Bupati Samsuar itu sudah punya ide yang namanya Syekh Hijau, Bro. Hampir sama lah yang kita diskusikan tadi, cita-cita Pak ini waktu itu Pak Samsuar. Ya, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu juga pencanangan Hari Syekh Hijau ditandatangani oleh pemerintah pusat ya. Waktu itu Pak JK juga yang datang waktu itu di sini ya. Nah, itu makna kenapa Zamrud Syekh Hijau. Ada semacam kalau ini kan, kalau kita lihat ini model penyelamatan hutan alam tersisa di Riau. Makanya kita gandeng Pelalawan dan Siak. Kalau di Pelalawan itu kan model yang sudah rusak, Prof, tapi pemerintah mencoba untuk memperbaikinya. Nah, mereka bikin kebijakan 2016 juga namanya revitalisasi ekosistem Tesonilo, yang sudah terlanjur itu oke. Yang sawit-sawit yang itu silakan Anda tanam, lanjutkan dalam jangka benar 15 sampai 25 tahun. Tapi di sela-sela tanaman kalian itu, misal ada 10 hektar, bisa enggak 1 hektar tanam tanaman hutan endemik lagi. Ya memang panjang ininya perjuangan untuk memulihkan ekosistem kita ini yang rusak. Itu kenapa kita milih ini sebenarnya. Waktu itu diskusi, ya ini hasil diskusi banyak pikiran, Bro. Jadi, ayo jalan. Artinya hubungan mesra kawan-kawan aktivis, jikalau hari dan lain-lain dengan seniman akan terus berlanjut ya? Akan terus berlanjut. Akhirnya waktu itu ini titik awal. Ini titik awal, berarti akan ada titik-titik selanjutnya. Iya, di 12 kabupaten kota. 12 kabupaten kota. Lagi-lagi itu dengan pendekatan kesenian, kebudayaan itu kita duduk dengan pemerintah pun tidak ada lagi sekat ini aktivis ini. Oh, ini persis yang kesadaran bersama kan, komunal menjadi. Jadi membangun kesadaran bersama itu emang tidak ada cara lain dengan kolaborasi. Nah, ini juga kita mau menyombongkan sesungguhnya ke negara maju sana ya. Anda itu jangan banyak cerita gitu. Ini kita sedang menjaga tempat kalian bernapas. Nah, pesan-pesan itu harus kita sampaikan. Bukan hanya skala Riau yang kita harus kolaborasi, tapi sedunia. Seluruh masyarakat hari ini kan bergantung pada hutan alam yang tersisa untuk kita bernapas. Nah, Siak Zamrud ini salah satu ekosistem di dunia
yang masih menyisakan bagi miliaran manusia untuk bernapas itu tadi. Ini Bung Fadli mewakili seniman, siap untuk terus ini berkolaborasi? Ya, itu sangat kita harapkan. Ya. Karena memang dari dulu seperti yang Prof bilang tadi, seniman dari dulu berteriak tentang kerusakan lingkungan dari dulu. Tapi dalam ruang sunyi. Tapi dalam ruang-ruang sunyinya sendiri dia tidak didengar juga oleh siapapun kecuali alam yang sunyi itu juga yang mendengarnya. Nah, ketika kita bertemu dan mengolaborasikan ini baru kami terasa, oh iya, apa yang bisa kita lakukan untuk bumi ini, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita dan lain sebagainya. Maka kita mesti menciptakan karya-karya yang mungkin berbasis lebih ke dalam gitu. Dan tidak hanya seni untuk seni, tapi seni untuk masyarakat, seni untuk lingkungan dan lain-lain ya. Mengapakan penyadaran, pemulihan terhadap bumi ini. Itu yang ingin selalu kita kerjakan dengan kawan-kawan dari aktivis. Paling tidak dengan kolaborasi ini sendiri kita paling tidak bisa tegak dada nih sekarang nih. Oh iya, baru pemerintah mau dengar kita, baru pemerintah mau dengar apa yang diinginkan oleh para seniman. Itu yang terasa betul kolaborasi ini, dan semuanya lahir kan dari konsep dan gagasan-gagasan itu. Nah, kebanyakan dari mereka kan nggak tahu gagasan-gagasan seperti itu dan maunya pingin simple, main potong kompas harus begini begitu. Tak bisa, pokoknya kami harus ke danau, pokoknya kami harus buat panggung di danau, kami harus begini, kami harus begitu. Uangnya dari mana kami tidak tahu, sediakan. Kami tidak mau tahu. Nah, akhirnya wujud gitu. Nah, ini harus terus buktinya ada, dan ini harus terus dilanjutkan, dikembangkan. Okay. Sampai ke kawasan-kawasan yang lain. Bahkan nanti pas sampai, kita berharap itu sampai pada kawasan-kawasan yang paling rusak di Riau, di situ kita buat perhelatan. Pak Prof, kita ini lagi di atas Danau Zamrud atau Tasik Sungai Rawa. Dalam dunia Melayu, air itu dimaknai apa, Pak Prof? Air dalam dunia Melayu sebagaimana juga dalam pandangan filsafat secara umum, air itu sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Sebab di dalam air beragam kehidupan menumpang di dalamnya. Dia menjadi istana kehidupan yang paling hanif, yang paling meneguh dan mereguh, karena tidak ada undang-undang yang mengganggu dalam sistem itu. Kalaupun berlangsung hukum rimba itu berlangsung di atas terestrial. Di sini mengenal dunia pelagic. Air itu ada dunia pelagic, dunia tegak, kemudian ada dunia beberapa lapis-lapis. Itu mereka sudah memiliki surga masing-masing dengan tidak saling mengganggu. Ya, itu kelebihan dunia air tadi, karena dia adalah istana kehidupan yang sebenarnya kalau dilambangkan. Maka di dalam kaidah-kaidah Melayu, dalam pandangan Melayu, semua status badan air itu sebenarnya adalah danau atau tasik. Jadi Sungai Siak itu dalam pandangan orang Melayu adalah batang air. Dalam pandangan batang air itu dipersempit lagi dengan makna yang lebih konotatif, dia sebagai badan air. Malah lebih puitik, Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Rokan, dan Sungai Indragiri itu adalah jenis danau memanjang. Jenis danau memanjang. Oke. Jadi danau yang memanjang, karena di situ tidak ada pergolakan air yang membalik atau tidak ada, itu konsepnya danau memanjang atau tasik yang memanjang. Ketika konsepsi Tasik Sungai Rawa itu sebenarnya upaya menjinakkan secara diksional bahwa antara Tasik, Sungai, dan Rawa itu senyama. Tidak bisa diganggu. Terganggu salah satu elemen saja, dia sama artinya mengkiamatkan elemen-elemen yang dua tadi itu. Karena dia adalah fungsinya badan air atau batang air. Batang air itu disebut batang karena dia memanjang. Ya,
Sungai Batanghari itu artinya sungai yang paling terpanjang di Sumatera. Kenapa disebut terpanjang? Karena untuk menggambarkan panjang, selejang panjangnya itu, batang air itu memerlukan waktu yang berhari-hari. Maka muncullah kata Batanghari. Satu contoh, itu menunjukkan kaidah Melayu, dia batang sehingga bisa juga dipersepsikan sebagai danau yang memanjang tadi itu. Nah, kemudian semangat tadi yang dikatakan air itu adalah jalan cinta, jalan pulang untuk menemukan cinta sejati. Dalam kaidah Melayu, dalam kaidah filosofi yang paling era Helenis juga, para filsuf mengatakan air yang sama tidak akan pernah muncul pada detik yang sama, dia mengalir kan gitu. Ada beberapa pandangan seperti itu, Heraklitos kah, pandangan mengenai begitu membaharunya keadaan air itu. Jadi air itu adalah semangat evolutif sekaligus semangat reformis dia terkandung di dalam air itu. Kemudian saya katakan tadi ini bukan discontinuity, bukan sebuah cara-cara yang membangun partisi. Gerakan-gerakan ini bukan gerakan-gerakan partisional, tapi sebuah jalan yang continuity. Dan saya sudah melakukan misalnya tadi masih kecil-kecil tahun 90-an itu saya sudah melakukan macam kumpulan penulis rupat, pelancongan rupat. Itu kumpulan penulis Asia Tenggara. Kemudian saya buat juga dulu, Al-Azhar ikut dengan saya waktu itu, Dialog Rempang, Dai Lingga, kemudian terakhir di atas Legon, Pancur. Anda kan baca puisi di atas kampung ini. Ini bukan hal baru. Cuman ketika menempelkan gerakan-gerakan kesenian itu dalam semangat NGO, ini baru muncul pada kadar-kadar ini, kadar-kadar akhir ini. Sebenarnya janganlah memposisikan seniman ataupun aktivis ini mendesak pemerintah. Itu artinya Anda dalam posisi kalah. Anda meletakkan posisi semangat mendobrak itu dalam posisi sebagai pengemis. Kita tidak mengemis. Ini sama artinya nanti ketika ada nelayan ditanya bagaimana perkembangan, saya tangkap, ini menunggu bantuan pemerintah. Kita tak menunggu bantuan pemerintah, kita mendobrak akal kesadaran pemerintah itu. Apapun tak perlu pemerintah akan begini, kita tak perlu, kita berbuat saja dan kita sorakkan kepada dunia bahwa dunia ini dunia yang terbuka dan sangat kecil. Ini akan dimonitor oleh PBB, dimonitor oleh UNESCO, macam-macam. Ini kesaksian apa yang dibuat? Ini bukan jenis kesaksian Yehova. Ini kesaksian dengan kesadaran di atas akuatik yang saya sebut sebagai sumber istana yang paling teduh tadi itu. Dan ini memiliki daya pukau sekaligus daya tegur yang maha dahsyat ketika PBB berbicara, Amerika berbicara, Eropa berbicara, sekaligus kita menyorak Eropa, ya, yang sok-sok katanya menjaga lingkungan, tapi mereka yang paling menguras energi fosil di muka bumi ini. Saya lihat ini, jangan kita meletakkan posisi gerakan-gerakan kita ini tujuannya kepada pemerintah, terlalu ketek, terlalu kecil, ya. Tujuannya kepada Samsuar, tujuannya kepada Al-Fiyadzi, terlalu kecil. Tujuannya kepada Allah Taala. Sebab ini terjadi dengan SK Allah ini. Cukup dengan SK Siti Nurbaya tak cukup. 5.000 kali APBD tak akan bisa membuat ekosistem secantik dan semuai ini. Ini SK Allah. Artinya kelebihan Danau Zamrud seperti yang diperkatakan oleh saudara Madi tadi, dia sebenarnya kelebihan itu karena sebuah kecelakaan saja. Karena dia berada dalam sebuah landscape yang terakumulasi dalam wilayah kerja BOG dan BSP, itu saja penyebabnya. Dan kebetulan di sebelah sana arah ke Semenanjung Gambar itu sudah masuk lagi dalam wilayah rindu-rindu menghadirkan semangat memperkaya tanah ini dengan industri palm. Saya ingin mengatakan beberapa kali saya diundang oleh RPP 10 tahun lalu ketika mereka akan masuk ke Pulau Padang. Saya katakan Anda jangan ambil tanah itu. Tanah Pulau Rupat itu semuanya jenis aluvial. Itu bukan struktur geologi, geomorfologi pulau-pulau di muara-muara sungai yang berasal dari pantai timur Riau itu semuanya aluvial, ya kan? Dan gambut. Beda dengan pulau-pulau geomorfologi, pulau-pulau di Kepulauan Riau itu anakan dari benua Asia. Itu tekstur dan geomorfologinya mineral dan bebatuan. Ada dampak ketika Anda paksakan juga. Satu, sepertinya kita ini macam ekosistem. Karena dengan berbekal ignorance,
Itu kan berbekal ignorant, Ya. masa bodoh, masa tahu, dan masa bodoh aja itu harus masuk. Yang penting memperluas. Saya bilang dengan Anda sudah berada hampir 30 tahun di tanah ini, Anda tidak lagi berpikir ekstensifikasi, tapi intensifikasi. Nah di sini Anda perlu melakukan peran-peran RD yang lebih keras. 20 tahun lalu sudah dilakukan RD itu di Brazil tentang memperkaya pulp. Itu tidak lagi tersangkut pada akasia. Kasihan ya. Sudah mencari tanaman-tanaman endemik. Itu ada. Di sini tersedia ada, cuman RD tidak berfungsi dan mereka tidak ada kemauan untuk intensifikasi. Semangatnya extend ke extend. Kalau sudah bicara extend, merapah. Sudah bicara merapah, Anschluss, bahasa Jerman yang mencaplok. Iya. Ruang-ruang yang tidak mesti dicaplok. Ini diuntungkan karena berada dalam Satu kawasan, landscape yang ya. sudah terblok oleh wilayah eksploitasi minyak dan menyejarah dalam sejarah Riau, dalam sejarah ingatan orang-orang Riau. Jadi itu yang membuat diuntungkan karena dia dalam suasana yang celaka saja penyebab dia diuntungkan dan hadir seperti hari ini. Gitu. Kemudian minum bentar, gara asap, alergik. Kemudian lanskap sungai Tasik Sungai Rawa ini kan kumpulan tasik, walaupun tidak banyak 2-3, tapi ada anak-anak tasik, kumpulan badan air yang lain. Ini tidak juga kita sebut sebagai upaya penyelamatan. Kita tak perlu menyelamat lagi, barangnya udah ada. Kalau kita juga menggunakan masih dalam semangat menyelamat, artinya kita sedang tak selamat gitu. Orang-orang yang menyelamat itu orang-orang yang sedang tidak selamat, atau yang sudah mati diselamatkan gitu, keselamatan kan gitu. Sekarang bagaimana kita menjaga, ya, menjaga, aware dengan kepedulian, dengan cinta. Mau tak mau kita gunakan prinsip-prinsip Zoroaster. Cinta itu kebijaksanaan, awalnya dari aware, ya, kemudian tegaklah tiang cinta itu. Bagaimana membuat dia jatuh cinta? Itu saya katakan tadi dalam diskusi di luar record. Filantropis, Villa Arco, Villa Aqua bermain dalam wilayah bisnis urban. Nah, mungkin itu yang kita bincang tadi. Perlu digebrak, digoda BKDSDA atau apapun lembaga yang mewakili negara dalam konteks perawatan wilayah atau apa Lebensraum seperti ini, ruang kehidupan seperti ini, kita desak untuk membuka satu desk yang disebut oleh Bunda Made tadi, untuk residensi kah, untuk mungkin bagi turisme yang tematis, ya. Turisme tematis itu sangat kaya dari segi dolar. Mereka bukan orang-orang recehan. Kemudian adventure tematis juga kan gitu, dan itu ada semangat pada anak-anak milenial hari ini, dan ini mudah digoda dalam dunia maya, sangat eksotik. Nah, mungkin des itu kita desak hadir menjadi salah satu sayap bisnis, sebagaimana tadi kita desak juga peran-peran Ardi untuk mendapatkan tumbuh-tumbuhan yang kaya pulp. Saya beri contoh, saya temukan dalam beberapa riset di Brazil itu, antara lain pedada, kerabu, ya, pedada, kerabu, apalagi perpat, itu jenis dia tuh, itu satu famili dia. Dan ada beberapa tanaman-tanaman itu, kalau contoh untuk khusus untuk itu tadi, kita desak dia menjadi des yang dibisniskan untuk pelancong-pelancong tematis, turisme yang tematis. Ketika bicara tematis itu ukurannya dolar. Jadi kita tidak hanya bicara serapan karbon lagi di sini, itu udah bahasa-bahasa mainstream, itu bahasa-bahasa orang kalah, bahasa-bahasa orang letih, nunggu bantuan yang ruwe sampai hari ini nggak muncul. Akhirnya kita samanya dengan calon-calon investor datang dari Malaysia, dari Singapura, kan kita nak buat labo sini lah, tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak datang macam ini. Itu sesuatu janji-janji yang sangat weak, lemah sekali gitu. Jadi ketika sudah dibuka, mungkin model kerjasama itu cari cantolan dengan hotel-hotel bintang yang ada di Pekanbaru, yang mungkin sistem hotel bintang itu grup, seperti Novotel itu grup ekor, dan pusatnya di Spanyol. Itu ada beberapa kelompok-kelompok grup mereka di Jakarta, di Bali. Itu bisa sistem linking, ya, model untuk pengalihan
pelancong-pelancong tematis itu, tapi dimasukkan dalam semangat dalam pencitraan sekaligus dalam tanggung jawab obligasi itu dalam tanggung jawab sebagai tamu hotel bintang 4 di hotel ini. Kita tak menyebut maaf tak saya sebut saya kali gitu kan. Silakan hotel-hotel lain kan gitu. Enggak ya kali itu. Nah, seperti itu. Jadi mereka tamu ini tapi mereka check in di atas nama hotel A, hotel Z dalam status tamu itu, tapi mereka bisa mengambil distance room, kamar jarak jauh. Di mana kamar jarak jauh itu? Bisa di Cagar Biosfer, Bukit Batu, Biam Siak kecil Bukit Batu, bisa di Zamrud ini atau di Tasik Sungai Rawa atau di Pulau Jemur, kenapa tidak? Nah, mungkin ke depan boleh kita mulai masuk ke Pulau Jemur setelah ini. Ini ikon-ikon, karena apa? Ada sesuatu yang mungkin lebih kemas dan lebih strategik ya, dari segi national resilience. Itu Pulau Jemur lebih bernyanyi kalau kita bikin acara di Pulau Jemur ke depan. Ini wilayah Rohil ya. Pulau Jemur. Ini boleh Anda tuan-tuan menyapa ya pemerintah Rohil ke depan untuk kita lanjutkan next ada apa setelah ini. Katanya tadi ada obsesi untuk 12 kabupaten kota gitu kan. Mungkin ke depan tidak mesti merujuk pada 12 kabupaten kota, mungkin wilayah hukum adat. Hukum adat ini sendiri sekarang merujuk menempel pada sistem negara. Saya setuju, maka saya keluar dari LAM itu, walaupun saya sekarang diangkatnya jadi Dewan Kehormatan. Oke, saya kira itu sebentar. Oke. Cukup kita ngobrolnya.